Halo guys, balik sama gue di channel Uwi Limekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi menjadi food gue Sport 2024 adalah Rizuru Hajime no Isekai Sekatsu season ketiga. Jadi kemarin ya bisa bilang kayaknya sih emang Subaru bakal RBD lagi ya, karena emang di sini situasinya udah hectic banget. Di sisi lain kota sudah hancur, terus juga teman-temannya udah nggak terselamatkan, begitu juga si Crash yang kayaknya sih udah dianggap mati juga gitu kan. Ya ini sekali lagi semua uskup agung ini bekerja bareng gitu, baru benar-benar bekerja sesuai dengan arahan lah gitu kan, yang dimana emang baik serius mau Capella mau si Regulus gitu kan, atau mungkin mau si Lei, itu semua bekerja gitu kan, dan cukup kewalahan gitu kan, dimana ya Subaru juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan, karena emang di sini kalau gue bisa bilang sih ini kurang persiapan aja, itu kurang prepare lah gitu kan apa yang dilakukan oleh Subaru ini. Makanya nih paling feeling gue sih Priscilla harus diperdayakan sih, karena kalau enggak ya dia nggak bakal bisa survive gitu untuk melawan empat uskup agung ini yang benar-benar sama-sama kuat gitu kan. Yaudah kita lihat apa yang akan menjadi rencana Subaru selanjutnya. Hari ini gue langsung ke episode baru dari Rizio Razio Sekatsu season ketiga. Let's go. Oke, nunggu gue langsung ke episode terbaru dari Rizio Razio Sekatsu season ketiga. Let's go. Ya, jadi gue kehilangan headset ininya, permainnya wirelessnya. Jadi semoga apa yang gue sampaikan atau apa yang sudah gue ucapkan gitu kan, apa yang sudah gue record itu bisa kerekam men. Kalau enggak ya bahaya gitu kan, karena kan selama ini kan gue kalau misalkan ada video gitu kan, gue bisa pakai headset wireless gitu kan untuk memastikan apakah suara gue masuk apa enggak gitu kan. Kalau gini kan gue nggak tahu kan, gue nggak tahu nih, jadi udah bener gacha banget nih. Kalau misalkan aman ya aman, kalau enggak ya enggak. Itu yang gue yang paling males gitu kan, ketika gue udah record ternyata suaranya nggak masuk. Itu doang sih, apa karena kurang kenceng atau apa gitu kan. Jadi makanya nih semoga aman aja seperti itu. Let's go. Oh, nggak ada pening. Ini belum belum di reset ya. Iya banyak, nggak cuma. Iya. Iya, siapa lagi? Yo, mau nggak? Ya, pasti udah. Nih dia lagi. Oke, kita lihat apakah. Oh, ush. Wah, ini para wajib bentrok dong. Oh, oh dari BD kah? Lah bingung gue. Bingung gue. Oh, nggak RBD anjir. Kagak anjir, masih lanjut. Nah itu. Ih, iu, uhu. Uh, uh.
malah nyanyi anjir. Lu malah nyanyi nih. Udah terhibur ya kan. Gue sih penasaran aja keras gimana nasib keras gitu kan yang lain. uh hmm Berarti presiden nih OP nih, dia bisa nyembuhin seorang nih. Iya, bukunya Kitna ternyata. Emilia. Iya. Oke, presiden positif banget anjir. Kayaknya dia emang udah, ya dia sedikit percaya musuh baru sekarang. Oh apa tuh? Sebuah, oh tuh anjir nih. Oke 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 oke. Ada binatang anjir. Gue pikir emang disamsak dulu, gue pikir ternyata ada binatang anjir, nggak jelas nih binatang dari mana. Ke binatangnya Kapela semua nih yang datang. Iya nih. Mm-mm. Oke, ini unjuk gigi nih. Iya, unjuk gigi nih Priscilia nih kayak nih. Gimana ya? Gue penasaran aja kayak kekuatannya. Agak nih pamer, ini pamer kekuatan ini. Buset. Ngeri. Bener kan? Boom. Pedang. Wah, ini pedang ini nih. Wah, gila sih. Ini pamer anjir. Boom. Gue pikir meledak. Bebelah doang gitu. Wih. Go. Harusnya prepare nih. Kalau udah Priscilia nih udah agak pede lah gitu kan. Keras kemana anjir? Itu doang pernah tanya gue. Keras kemana? Nah, di bawah mana naga itu sih. Ya. Oke. Oh iya. Serius ya? Iya benar. Sebenarnya sederhana aja sih ya, kalau kalau pengen ngebatalin sihirnya, serius gitu kan. Oh iya bener kan. Emang harus dibikin satu fokus. Nah, ntar hilang nih kayaknya sihirnya nih. Oke.
Casey hilang. Hmm. Sugoi. 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 Apakah sudah tidak terefek? Sugoi. Oh, oke. Dan mereka lepas dari kontrol Sirius. Luar biasa. Berarti emang itu kuncinya ya? Mm-mm. Iya, tapi ketika hmm. 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 Emang Brisilannya emang OP nih. Dan ya mau nggak mau Emilia nurut gitu kan. Karbit. Kayaknya 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 urusan Marigulus nih kayaknya masih panjang nih game. Anosa. Hmm. Tahan emosi. Tahan emosi. Tahan emosi ya kan. Kalau lu mau emosi, lampiaskan aja ya. Tapi gue masih tahan men. Lagi nggak jilat-jilat, gitu kan, nggak cium-cium. Ya. Gak cuma ngomong doang mah, it's fine kan. Buset, luar biasa ya, Sasuga emang. Oh, dari 291 jadi 54 anjir. Uh, hu. Uh, uh.
mereka udah faceless, udah nggak tertolong. Iya, udah faceless, udah nggak ketolong ini. Makanya gue bilang Emilia di sini yang masih sadar gitu kan, mencoba untuk nolong si 284 tadi kan, 184 tadi gitu. hmm, Priscilia again, atau oh Julius. Nah, berarti bisa ngalahin lagi dong. Berarti bisa ngalahin lagi dong si Julius. hmm. Datang langsung ada tamparan ke Willem anjir. Duh. Oh, jangan bilang ah, oh, nggak kelihatan lagi. Iya, iya, darah naga. Iya, iya darah naga. Tapi harusnya bisa sembuhin dong. Harusnya bisa sembuhin dong. Kalau emang Priscilia mau gitu kan. Wah, ini Emilia kabur dong. Ayo, come on, let's go Emilia. Kau bisa, sayang. Kabur sejauh mungkin. Tapi lawannya Regulus sih. Bahaya juga. Takutnya muncul dari tembok. Bah. Ah, kan muncul. Oh, oh cekcok, cekcok, cekcok. Nah loh. Itu siapa yang jebolin tadi? Siapa yang jebolin tadi? Siapa yang jebolin kemarin ya? Gue juga penasaran sih. Iya, 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 iya. Iya, iya, benar. Kan dari kan buatan Ekidna juga ya kan. Bukunya juga Ekidna juga gitu. Iya. Isi lengkapnya. Iya. Isi Ekidna.
salah satu penyihir yang cukup unik, ya kan. Biar lemah tapi karena pintarnya di OP gitu. Itu tuh emang gokilnya Ekidna sih. Jadi banyak orang yang suka sama Ekidna kan. Mm-mm. Asik. Beda dengan orang di sini yang kotanya diubah menjadi medan perang. Betul. Sujo Sebaru. Hidup Sebaru. Hidup Sebaru. You can do it. Come on. Julius tersinggung coy. Hmm. Hmm. Let's go. Happy end. Yes. Let's go. Wah. Ya saat membalikan keadaan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya gitu kan. Tapi kalau dilihat dari situasi seperti ini sih harusnya sekarang lebih mudah ya. Emilia kan coba escape kan, dan di situ Priscilia kayaknya emang sudah apa ya, sudah sejalan, sudah gini, sudah sejalan sama kepentingan umat. Jadi gue rasa Subaru kalau ngajak juga pasti dia mau kok gitu, kalau diajak Subaru gitu kan. Gila, bos-bos terakhir yang gitu sih. Kalau lagunya siapa gue nggak tahu ya tadi ya, soalnya kan nggak tahu, gue nggak tahu lagunya siapa tadi yang dinyanyikan oleh si Diva tadi kan. Ya untuk ending, top ending untuk Fall nanti gue bakal upload besok gitu kan, setelah ReZero. Tunggu aja lah pokoknya nanti ReZero ini peringkat berapa. Tapi kalau gue pribadi sih ending ending ini terbaik sih setelah apa daripada openingnya sih kalau menurut gue sih. Oke, ini Mulia ngambil ya. Jeng jeng. Oh, oh, what, what, itu si Aldebaran. What,
kok bisa, lah gimana ini, lah bingung gue. Tahu ada lebaran men, maksud gue gini, tahu-tahu ada lebaran yang nyaut gitu. Loh, kok bisa, wah ini curiga gue. Nggak, maksud gini. Ini jujur aja, sejujurnya sebenarnya gini nih. Sebelum gue masuk di fase dimana atau di bagian ketika Amy nyapa terus ada Aldebaran yang nyaut gitu kan, ini gue ngomongin ini dulu deh, bagian di awal-awal dulu ketika tadi Regulus bercerita terus yang lain-lain gitu kan. Jadi ini gini, ternyata istri dari Regulus sendiri, nih gue ngomong dari awal dulu ya biar enak gitu loh, jadi biar ada urutannya, biar kalian bisa juga koreksi apa yang salah gitu kan. Jadi gini, untuk istri Regulus sendiri kan itu total 294 ya. Sorry kalau tadi gue lupa itu 94 apa 93 gitu. Itu sejatinya 3/4-nya udah hilang. Itu udah hilang karena termakan usia dan ya faktor-faktor yang membuat akhirnya istri ini dibunuh paksa gitu kan sama si Regulus. Makanya kan akhirnya kan tinggal sisa 90-an kan, nggak salah tadi kan dia ngomong gitu. Makanya disitu kan wajar kalau misalkan hal itu dilakukan Regulus. Makanya kan akhirnya kan ketika tadi para istrinya tuh kayak faceless banget, kayak benar-benar nggak ada wajah yang benar-benar menunjukkan seneng atau suka dengan Regulus, tapi karena dipaksa sama Regulus tuh kelihatan banget. Makanya kan untungnya kan Amy kan masih sadar, bisa meyakinkan dirinya agar dia tidak termakan omongannya gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya dia coba escape dan coba mencari tahu tentang hal-hal yang dilakukan oleh Regulus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal Priscilla, ternyata ya sekali lagi ya, Priscilla tuh diem-diem ternyata OP juga. Jadi ketika tadi si dikepung sama monster, ternyata dia ngeluarin pedang gitu kan. Ini gue curiga ini pedang ini nih emang pedang naga ya, maksudnya pedang dari pokoknya dari pedang dari Lugnica lah gitu kan. Jadi sorry, bukan pedang Lugnica, jadi bagian dari kerajaan apa gitu kan, Volcanica lah gitu kan, yang emang sangat terkenal gitu kan, mungkin gitu. Gue juga nggak tahu sih itu, tahu-tahu dia punya pedang api aja seperti itu. Jadi makanya ini ada hubungannya dengan hal itu. Nah itu juga terjadi ketika akhirnya si Priscilla coba untuk nyembuhin si Subaru. Kok bisa gitu kan, dia bisa menancapkan bagian tubuh Subaru gitu kan, dan akhirnya kakinya Subaru sembuh gitu kan dengan sendirinya gitu kan. Jadi makanya di situ curiga gue, jangan-jangan nih ada something yang membuat akhirnya dia tahu segalanya. Nah makanya kan di sini akhirnya gue singgung nih soal Aldebaran gitu loh. Jadi feeling gue gini, ini jangan-jangan nih baik Priscilla sama Aldebaran nih, mereka nih sebenarnya udah tahu gitu kan seluk beluk apa yang dimau Uskup Agung, terus apa yang dilakukan oleh Uskup Agung, bahkan apa yang terjadi gitu kan setelah, atau lebih tepatnya sebelum terjadinya Subaru ada di dunia itu, mereka tahu gitu. Jadi makanya kan di situ cukup disayangkan kalau menurut gue pribadi, kenapa di bagian Chibi Short atau Chibi Anime ketika di Kadogawa announcement gitu kan, soal fakta unik bahwa ternyata Aldebaran itu adalah sosok wujud yang dimana dia ini juga reinkarnasi dari orang Jepang seperti Subaru. Jadi makanya di situ akhirnya yang terjadi, lantas gue yang secara ngelihat dari Chibi gitu kan, ngerasa ini tidak jadi hal yang istimewa gitu. Jadi kayak sayang sih menurut gue untuk ukuran Chibi ngasih tahu kebenaran Aldebaran di episode Chibi itu sangat disayangkan kalau menurut gue sih. Karena gongnya nggak ada. Jadi ketika nanti lu akan menduga bahwa nanti, oh iya, kok ada apa namanya, kok si siapa namanya, si Emily kok bisa ngomong sama Aldebaran, wah ini ada maksud nih. Yang maksud di sini adalah ya karena emang Aldebaran tahu segalanya. Nah itu jadi kayak akhirnya nggak kaget gitu loh. Jadi
Makanya kan ketika yang gua tadi sempat kaget kan, loh kok Nitianya kok atau bisa bilang kok cerminnya kok bisa nyambung ke Aldebaran gitu. Apakah sama ini Regulus ini bekerja sama dengan Aldebaran atau mungkin gimana? Karena nggak ada yang tahu kan. Jadi makanya kok bisa begitu gitu loh. Jadi makanya kan di situ feeling gue sih kalau dibanding kita berpikir bahwa Regulus kerja sama Aldebaran, mungkin lebih make sense kalau cermin itu dibajak sama Aldebaran gitu loh. Jadi gua menduganya sih ke sana kalau dibanding kita mensus atau menduga kalau Regulus ini adalah kerjasama dengan Aldebaran. Tidak, justru yang terjadi cermin itu dibajak sama Aldebaran gitu. Atau bisa jadi Aldebaran coba untuk meyakinkan Regulus agar dia bisa kerjasama dengan Aldebaran, padahal Aldebaran coba untuk nusuk dari belakang. Nggak ada yang tahu kan. Jadi makanya kan di situ gue nggak tahu gitu. Jadi makanya gue cuma cukup menyayangkan aja apa yang dilakukan oleh pihak Kadogawa gitu kan untuk memberikan sebuah kebenaran atau sebuah fakta kalau Aldebaran adalah orang yang sama seperti Subaru ketika direinkarnasi dari Jepang, bahkan jauh dari ketika Subaru masuk di Isekai. Yang artinya adalah Aldebaran tuh udah lama tinggal di Jepang. Udah lama di Jepang. Aldebaran tuh udah lama tinggal di ReZero. Nah sekarang pertanyaan gue, siapa yang reinkarnasi Aldebaran? Kalau misalkan Subaru kan jelas Satella ya, tapi kalau Aldebaran siapa? Itu pertanyaan kan. Itu big question man. Jadi makanya di situ sangat sayang sih menurut gue sangat sayang, singgungnya nggak dapet. Jadi kayak akhirnya yang terjadi ya gue nggak kaget gitu. Jadi kayak ya udah nanti paling kok misalkan lu akan melihat wah Aldebaran diem-diem nih melakukan satu hal nih, yaitu karena emang udah dikasih tahu di episode Chibi. Jadi makanya sangat disayangkan aja sih di situ bocornya di situ. Maksudnya bocornya di hal yang nggak terlalu gimana ya orang ya. Jadi kayak dibocorin sama short anime gitu loh. Itu sangat sayang sih menurut gue. Itu benar-benar blunder menurut gue, blunder fatal sih menurut gue yang dilakukan oleh ReZero sama ReZero dan Kadogawa gitu kan. Jadi maksud gue lain kali nggak tahu sih nanti nggak tahu ya nanti apa yang disampaikan oleh Chibi kali ya. Mungkin salahnya gue di sini karena gue nonton Chibinya, harusnya jangan gitu kan. Ternyata emang ketika ada beberapa temen yang nyaranin bang coba nonton Chibi gitu kan, kali aja ada something Easter egg yang nanti atau something hal yang nanti bakal ceritain di luar dari animenya. Jujur aja gue selama nonton 2 season itu nggak pernah nonton Chibinya. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan itu, karena gue terakhir kali nonton Chibi aja itu gue coba nonton Chibi ya, itu ketika kita sama Emilia jalan bareng, itu doang udah, habis itu gue gak nonton yang lain. Jadi makanya takutnya nanti hal yang kayak gini nih bakal terjadi. Bang, ternyata bener, ternyata pas episode kemarin dikasih tahu kalau ternyata Aldebaran tuh adalah orang yang sama seperti Subaru yang direinkarnasi dari Jepang. Jadi nanti ya feeling gue sih paling kedepannya Aldebaran bakal kasih tahu semuanya tentang apa yang dilakukan oleh Uskup Agung dan apa kelemahan dari Uskup Agung. Jadi makanya nanti bakal tukar informasi dengan Subaru gitu. Ya itu sih. Jadi makanya kan akhirnya yang terjadi nanti Subaru udah nggak bakal lagi yang namanya RBD, enggak. Jadi nanti kedepannya nanti bakal lancar aja karena udah kasih tahu Aldebaran. Andai kata nggak ada Aldebaran, mungkin ini Subaru bakal stuck lagi gitu. Jadi makanya kan untungnya di sini ada Priscilia sama ya ibaratnya ada mereka berdua lah gitu kan yang menjadi game changer lah gitu kan di core ini kayak gitu. Kenapa gue bisa tahu? Ya itu karena tadi gitu loh. Jadi ya menduga gue sih kayaknya bakal ke sana gitu kan. Jadi kayak ya udahlah kita nikmati aja kan gitu apa yang terjadi gitu kan. Karena kalau ibarat kata kalau kayak spoiler kayak video-video review gitu kan, itu gue masih bisa tahan karena ya menurut gue ya kan gue reaction gitu kan. Jadi kayak gue coba tahan gitu kan agar tidak terjadi hal yang tidak gue inginkan gitu kan, biar gue dapat kesan yang bagus lah atau kesan pertama ketika melihat animenya. Tapi ketika gue nonton Chibi itu blunder sih, itu blunder gue juga sih karena emang gue nonton Chibi gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Jadi kayak gue tahu paling depannya nanti Aldebaran bakal begini gitu. Jadi kayak udah kayak ketebak gitu nanti Subaru bakal ngapain. Tapi yang jelas pertanyaan gue cuma satu, nanti bagaimana cara mengungkap atau bisa bilang bagaimana cara agar menyusun strategi agar bisa mengalahkan mereka semua gitu. Reinhardt versus Capella,
ulangin lagi ya, Reinhardt versus Capella itu memang harus gitu kan. Kenapa? Karena emang orang kayak Capella ini emang harus dilawan dengan orang kuat juga. Nah, Reinhardt ini adalah cheater gitu loh. Jadi memang harus dilawan dengan apa bisa dibilang ininya lah, bosnya lah gitu kan, atau raja terakhir gitu kan yang ada di ReZero. Ya udah, emang harus lawan Reinhardt nih. Masalahnya Reinhardt masih berfokus pada bapaknya gitu kan, yang dimana masih urusannya soal inilah itulah gitu kan, soal masa lalu dengan Van Asrea dan sebagainya gitu kan. Untungnya ya Felix dibawa santai aja bos gitu kan, jadi kayak dia kalem aja gitu kan dengan menghadapi masa lalunya mereka gitu kan, seperti itu. Dan ya let's see nanti apakah benar apa enggak. Dan kalau untuk serius, apakah nanti bakal lawan si siapa namanya, apa bakal lawan si Prisia? Ini menarik sih. Kalau lawan Prisia, wah ini bakal ini nih, bakal alot juga nih kayaknya nih. Jadi makanya gue pengen lihat nih apakah nanti bakal ketemu apa enggak. Kalau untuk Lei ya gue nggak tahu ya, nanti bukan Lei, satu lagi namanya aduh gue lupa nama itu, bukan Lei gue lupa. Pokoknya situlah si Rakus itu lawan siapa gue juga nggak tahu. Mungkin Julius kali ya, cuma nggak tahu juga sih, mungkin Julius bisa Willem juga, yang nggak tahu ya. Terus satu lagi Regulus, ya udah pasti ditunggu Subaru. Cuman kalau untuk Regulus kayaknya masih nanti ya, karena kalau menurut gua Regulus itu nanti urusannya ketika di arc selanjutnya atau di counter attack gitu loh. Jadi kan ini kan mereka kan ada dua arc kan, dimana ya arc yang selanjutnya ini bakal dipotong dulu atau di-cut dulu, nanti bakal tayang lagi di Februari 2025 gitu kan. Jadi makanya paling gue sih ya paling untuk masalah Regulus ini nanti terakhir urusannya gitu kan. Nah makanya gue pertanyaan gue apakah nanti Emilia bisa kembali apa enggak gitu. Apakah Emilia nanti bisa balik lagi ke Subaru apa enggak, karena kan tidak semudah itu ya untuk setidaknya untuk kayak nggak se-easy itulah kalau misalnya Emilia sampai bisa kembali gitu kan ke Subaru. Nggak, paling nanti ditangkap lagi sama Regulus gitu. Karena Regulus tuh kuat menurut gue sih, jadi kayak paling make sense nanti Regulus mungkin di akhir gitu untuk mengalahkan tiga uskup agung ini. Regulus ditaruh di akhir gitu. Jadi makanya ya seperti itu, kayak gitu emang bos terakhir itu emang harus dikalahkan di terakhir kayak gitu ya. Paling Subaru yang ngalahin kan gitu kan. Jadi makanya ya kita tunggu aja nanti apakah prediksi gue benar apa enggak gitu. Kalau untuk soal si Crash ya harusnya sih Priscilla bisa bantu ya, tapi nggak tahu juga sih apakah Priscilla cuma cukup satu dosis doang gitu kan ke Subaru dan bisa nyembuhin Subaru, atau mungkin emang dia cukup gengsi untuk menyelamatkan kerajaan lain, karena menurut dia ya kalau gue menolong kerajaan lain ya nggak ada untungnya gitu. Jadi kayak ya udah, jadi karena Priscilla dengan spontanitas untuk menolong Subaru kan, emang Subaru lah adalah orang yang emang bisa meyakinkan si hati Priscilla gitu. Jadi makanya kan akhirnya ya dia yang dapat gitu kan. Tapi nggak tahu ya, mungkin apakah gue salah atau tidak, boleh isi di komentar. Oke, jadi kayak gue cuman hanya melihat apa yang terjadi aja sih. Jadi karena kan gue anime only, jadi gue tidak tahu gitu kan apa yang terjadi pada di manganya atau di LN-nya atau mungkin di apanya lah gitu kan, gue nggak tahu gitu. Atau ada yang hilang atau mungkin ada yang di skip gitu kan. Jadi makanya gue nggak tahu. Tapi jelas apa yang gue lihat ya begitu aja apa adanya gitu kan. Untuk ngelihat apa yang terjadi di episode ini. Makanya gue nunggu next episode bakal seperti apa gitu. Kalau soal Willem ditampar sama Felix itu emang pure karena emang nggak bisa ngejain keras aja gitu. Jadi makanya ya wajar lah untuk dimana Willem akhirnya diservit gitu kan untuk dapetin tamparan dari Felix Chan ini gitu kan, seperti itu. Ya itu sih paling, karena udah ini nih udah prepare sedikit lah gitu Subaru kan. Mungkin Priscilla udah bisa diomongin, terus juga nanti Reinhardt bisa gabung gitu kan. Jadi ya udah, ini udah cukup kuat lah untuk bisa ngalahkan mereka gitu. Karena kan tiga uskup agung ini kan ribet banget ya. Jadi makanya ini harus dikalahin dulu nih untuk akhirnya nanti bisa bertemu dengan big boss-nya atau Regulusnya itu gitu kan, seperti itu. Kalau soal ininya permintaannya ya gue no comment ya, karena udah jelas ya buku pijakan punyanya kita, Roh Buatan ternyata punya Beatrice gitu kan. Dan yang terakhir soal pernikahan rambut merah ya Emilia gitu. Jadi makanya kita tunggu nanti ke depannya seperti apa. Itu jadi gue yang masih subscribe sementara kira-kira anime full apa lagi yang ingin langsung bahas yang suka. Kalau nggak suka tinggal di share saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak gue, dan selalu lagi sampai gue selanjutnya, dan bye.